Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UTI yang berbahagia, bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentu saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan mahasiswa UTI yang budiman, kali ini rekan-rekan mahasiswa akan menyimak penjelasan ringkas mengenai sastra Indonesia era 2000. Dalam kegiatan ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan karakteristik utama sastra Indonesia era 2000. Rekan-rekan semuanya, tahun-tahun pertama era reformasi menghadirkan beragam penerbit tabloid, koran, majalah, dan buku yang tumbuh di seluruh pelosok negeri dengan semangat reformasinya hendak dan bertujuan untuk menyuarakan kebebasan berpendapat. Penerbit-penerbit buku sastra di kota-kota besar juga bermunculan, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Kendari, Balikpapan, Banjarmasin, Bendan, Padang, Pekanbaru, dan juga di Bandar Lampung. Namun, seiring berlalunya bulan dan tahun, banyak penerbit yang juga rontok atau bangkrut, meskipun beberapa penerbit kecil mampu bertahan. Sama halnya dengan beberapa penerbit, nama-nama sastrawan baru juga bermunculan di seluruh pelosok tanah air di samping nama lama yang semakin berkibar yang kemudian disebut dengan Angkatan 2000. Nah, kelahiran Angkatan 2000 ini ya baru dapat dilacak dari kehadiran karya sastranya yang setidaknya mencerminkan tiga hal. Pertama, bentuk yang baru atau adanya revolusi dalam bentuk. Yang kedua, adanya kejenialan ide dan tematik. Dan yang ketiga, revolusioner karena kekuatan estetika. Setiap angkatan baru dalam sejarah periodisasi sastra Indonesia memiliki pelopor literal yang menjadi kiblatnya. Nah, pada angkatan 2000 ini, beberapa nama sastrawan dapat dikategorikan sebagai pelopor. Di antaranya ialah Aprijal Marlona sebagai pelopor pada bidang puisi. Nah, lalu pada bidang cerita pendek dipelopori oleh Seno Gumira Aji-Dharma, dan pada bidang novel dipelopori oleh Ayu Utami. Puisi Afrizal Malna menghadirkan wawasan estetika baru dengan merevolusi tipografi dari pengarang-pengarang sebelumnya dengan gayanya sendiri, sehingga diksi-diksi dalam puisinya lebih modern dan gayanya tidak kaku. Tema-tema dalam puisinya kerap menghadirkan dan menonjolkan pelukisan dunia dan kehidupan saat ini, atau dunia modern dan dunia urban. Objek material puisinya diambil dari lingkungan masyarakat urban dan dunia modern, sehingga korespondensi antar objek inilah yang kemudian berhasil menciptakan nuansa dan gaya puitik. Hal ini kemudian menjadi ciri khas puisi-puisi Afrizal Malna dengan imaji-imaji dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan berdampingan dengan secara gaduh hiruk pikuk, kacau balau, semrawut, dan hampir kaukatik. Pada cerita pendek, ada nama Seno Gumira Aji-Dharma dengan karya-karyanya yang dianggap sebagai salah satu pelopor cerita pendek dalam kesusastraan Indonesia era 2000. Misalnya cerpen Pelajaran Mengarang, Saksi Mata, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan beberapa karya lainnya menghadirkan ciri khas gaya dan tema dari karya Seno Gumira Aji-Dharma. Wijianto pada tahun 2007 menyebut Seno Gumira Aji-Dharma sebagai pengarang yang kerap mengedepankan masalah sosial dan politik dalam karya-karyanya. Ayu Utami hadir dengan novel Saman yang menggebrak kesusastraan Indonesia. Novel Saman mendapat banyak reaksi atau perhatian para pembaca dan para kritikus sebab dianggap sebagai novel pembaharu dalam sedunia sastra Indonesia. Novel ini menarik pembaca dan para kritikus sebab menjadi novel yang sangat berani dan gamblang dalam membicarakan isu-isu sosial, feminisme, dan seksualitas yang pada saat itu dianggap sebagai hal yang tabu dalam kehidupan dan pembicaraan masyarakat Indonesia. Novel Saman ini kemudian mengantarkan Ayu Utami memenangi sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, demikian penjelasan ringkas terkait materi tentang sastra Indonesia era 2000. Semoga penjelasan ringkas ini berguna bagi rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman. Sebagaimana sebelumnya, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman rekan-rekan mahasiswa terhadap materi yang telah dibaca dan disimak, rekan-rekan mahasiswa dapat mengukurnya dengan mengerjakan 5 soal latihan dan 10 soal pilihan ganda dalam kegiatan belajar kali ini. Semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.